Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin, NIM 252015041, Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Inovasi dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Di sini saya mengambil topik transformasi digital dan pembangunan ekonomi dengan judul Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan melalui TRC Ambulan Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun latar belakang masalah di mana perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Sebelum adanya transformasi digital, proses pelayanan kesehatan dilakukan secara konvensional dengan masyarakat atau pasien datang langsung dan mengantri di puskesmas. Bahkan masyarakat yang darurat yang kurang mampu harus meminta bantuan tetangga atau ojek untuk diantarkan ke pelayanan kesehatan, dan banyak kondisi lainnya termasuk pemanggilan puskesmas masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan informasi, sulit mengetahui lokasi pasien secara tepat, lambatnya koordinasi antara petugas dan fasilitas kesehatan, hingga tingginya risiko keterlambatan penanganan pasien. Melalui inovasi TRC Ambulan Puskesmas menjadi solusi yang sangat membantu pelayanan kesehatan, di mana TRC Ambulan melakukan pelayanan kegawat daruratan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti telepon layanan darurat, WhatsApp pelayanan, sistem komunikasi daring, dan pelaporan digital. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan pelayanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas masyarakat dan efisiensi pelayanan publik. Adapun kajian teori yang saya ambil, yang pertama teori difusi inovasi oleh Everett Roger. Menurut Roger, inovasi merupakan suatu ide atau teknologi baru yang diterima dan digunakan oleh masyarakat melalui proses tertentu. Tahapan difusi inovasi yang pertama, knowledge, masyarakat mengetahui adanya layanan tersi. Kemudian persuasion, masyarakat percaya. Terus decision, masyarakat memutuskan menggunakan layanan tersi. Kemudian implementation, masyarakat menggunakan layanan tersi. Dan confirmation, masyarakat merasakan manfaat akan layanan tersi. Hubungan dengan tersi ambulan, transformasi digital pada tersi ambulan merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang diterima masyarakat karena memberikan manfaat nyata berupa pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Kemudian teori human capital, yaitu Gary Becker. Teori human capital menjelaskan bahwa kesehatan merupakan investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif, memiliki tingkat absensi yang rendah, meningkatkan pendapatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Di mana dengan tersi ambulan, pelayanan kesehatan diberikan semakin besar peluang penyelamatan pasien, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat terjaga. Dari latar belakang dan dapat kita analisis dan kita bahas. Yang pertama, gambaran tersi ambulan puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat, di mana tersi ambulan merupakan tim reaksi cepat yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kegawat daruratan kepada masyarakat. Layanan ini meliputi 1. Penjemputan pasien, kemudian penanganan awal kegawat daruratan, kemudian rujukan ke rumah sakit, evakuasi korban kecelakaan, dan pelayanan kesehatan darurat lainnya. Sebelum implementasi program tersi ambulan berbasis puskesmas pada tahun 2025, pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pelayanan kegawat daruratan. Sebagai contoh yang saya alami ketika tetangga saya yang kurang mampu, sakit yang lumayan parah dan harus berobat ke
ke puskesmas, di mana waktu itu kesulitan akan pergi ke puskesmas, harus mencari ojek, dan pernah saya mengantar ke puskesmas. Secara pelayanan maka peristiwa ini akan menghambat atau lambatnya dalam penanganan kesehatan. Begitu juga ketika terjadi kecelakaan atau lainnya, proses penanganan lebih lambat karena lama menunggu penjemputan ambulan dan sebagainya. Dari kejadian itu kita bisa mengambil kesimpulan atau bahwa pelayanan selama ini karena akses pelayanan kesehatan masih terpusat di fasilitas kesehatan, akan berdampak waktu penanganan pasien yang lebih lama, risiko komplikasi penyakit meningkat, dan potensi kematian. Kemudian segi respon kegawat daruratan yang belum terintegrasi akan berdampak informasi pasien sering terlambat, koordinasi rujukan kurang efektif, dan waktu respon ambulan yang belum optimal. Kemudian dari segi keterbatasan layanan home care dan kunjungan darurat berdampak pada kelompok lansia atau pasien yang keterbatasan mobilitas. Kemudian biaya transportasi menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Kemudian pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal akan berdampak pada informasi lokasi pasien belum terdeteksi dengan cepat, monitoring pelayanan lapangan belum real time, dan data respon kegawat daruratan belum terdokumentasi. Kemudian dampak terhadap pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keterlambatan pelayanan kesehatan dapat menurunkan produktivitas masyarakat. Pasien yang terlambat ditangani berisiko mengalami masa sakit lebih panjang, kecacatan, bahkan kematian. Menurut teori human capital dari Gary Becker, kesehatan merupakan investasi penting dalam pembangunan ekonomi karena masyarakat yang sehat memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Di sini kami tampilkan bahwa inovasi tersi ambulan, di mana pasien ketika mengalami sakit, baik sakit ringan ataupun parah ataupun gawat, tinggal melakukan pemanggilan melalui telepon atau WhatsApp dan lainnya, memanggil dengan nomor yang tertera, maka ambulan akan langsung datang ke tempat atau posisi pasien berada untuk melakukan penanganan awal. Apabila perlu atau sakitnya parah, maka akan dirujuk langsung ke puskesmas atau masyarakat. Nah, di sini tertera bahwa dari tahun 2025 dari awal dilaksanakan tersi ambulan, dari segi penanganan terhadap masyarakat sekitar 1040 orang. Kemudian di tahun 2026 meningkat menjadi 11.418 orang. Artinya masyarakat sangat mendukung dengan adanya tersi ambulan, atau dengan adanya tersi ambulan ini masyarakat terbantu sekali dalam memudahkan dalam pelayanan kesehatannya. Dengan penerapan tersi ambulan, dampak transformasi digital terhadap pelayanan kesehatan berdampak positif. Yang pertama, waktu respon lebih cepat. Sebelum adanya petugas membutuhkan waktu lama untuk menerima laporan. Yang kedua, akses pelayanan lebih cepat. Masyarakat dapat menghubungi petugas kapan saja. Kemudian, peningkatan keselamatan pasien. Semakin cepat pasien mendapat pertolongan, maka semakin besar peluang kesembuhan. Kemudian, meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan lebih cepat, tepat, dan mudah diakses. Kemudian dampak terhadap pembangunan ekonomi dengan adanya tersi ini, yaitu transformasi digital pada tersi ambulan tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi. Kemudian mengurangi kerugian ekonomi akibat kematian dan kecacatan. Pasien yang tertolong lebih cepat dapat kembali produktif. Kemudian menekan biaya kesehatan. Penanganan dini mengurangi risiko komplikasi penyakit. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat yang sehat dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, efisiensi anggaran pemerintah. Digitalisasi membantu pengelolaan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian tersi ambulan ini menghadapi beberapa tantangan yang
Yang pertama, tantangan dari internal, di mana masih keterbatasan sumber daya manusia digital. Kemudian keterbatasan anggaran, keterbatasan ambulan. Jadi ambulannya masih kurang. Kemudian dari segi eksternal, jaringan internet belum merata, literasi digital masyarakat masih rendah, dan kondisi geografis daerah yang bergunung-gunung dan luas. Kemudian dari analisa di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa transformasi digital pada pelayanan tersi ambulan Puskesmas Kabupaten Sumbawa Barat merupakan inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, penerapan komunikasi digital dan sistem pelaporan elektronik telah mempercepat respon pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya, selain memberikan manfaat kesehatan, inovasi ini juga mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas masyarakat, efisiensi biaya pelayanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan rekomendasi yang dapat saya berikan, yang pertama, pengembangan aplikasi dashboard yang langsung mencatat informasi yang diberikan oleh pasien, baik alamat maupun keluhan awal, yang mengurangi resiko operator lupa mencatat di aplikasi. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi digital untuk mempermudah dinas kesehatan memverifikasi data klaim insentif dari petugas kesehatan. Yang ketiga, perluasan akses internet di wilayah terpencil karena masih ada daerah yang masih blank spot. Yang keempat, penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan tersi ambulan karena masih ada masyarakat kalau tersi ambulan dianggap kunjungan pribadi dan berbayar. Dan referensi ada Gepres Roger, Gary Becker, Kementerian Kesehatan, WHO, dan dokumen layanan pelayanan kesehatan tersi ambulan di Puskesmas Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.